apa kabar? Senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya di Bolcast, podcast khusus bola yang spesial dari RRI. Tapi saya pengen minta suaranya dulu yang ada di studio nih, semangatnya. Jadi pesta bolanya nih, jadi pesta bola dunia, Piala Dunia 2026 cuma ada di RRI aja. Nah, jangan kemana-mana nih. Saya Indra Mahadi dan tamu kita berganti lagi. Kita bakal ngobrol lagi soal bola tentunya. Dan kalau ngobrolin soal bola itu nggak cuma soal gol. Gimana coachnya itu pasang taktik, kemudian juga gemerlap stadion, pesta supporter. Tapi juga ada sponsor tentunya. Yang saya tadi dengar bisik-bisik, si tuan rumah itu nggak mesti untung loh. Bener nggak? Nanti kita akan kulik ya. Nah, apakah sepak bola juga masih milik rakyat atau sekedar sudah jadi industri hiburan? Sudah bersama dengan kita untuk kesempatan kali ini seorang politisi, mantan jurnalis, aktivis pers kampus sama nih kayak kita-kita ya. Juga sosok yang aktif menulis tentang kebijakan publik serta sepak bola. Ada Mas Eri Irawan, selamat datang di podcast RRI ya, Bolcast luar biasa. Salam olahraga, agak deket dikit dong. Agak deket. Oh, ya, sehat ya? Sehat. Senang sekali, saya senang semangatnya merah itu loh ya. Timnas kita sejauh ini gimana nih kabarnya ya? Meskipun nggak jadi lolos kemarin. Oke, jadi saya kenalin dulu nih Mas Eri Irawan. Beliau ini penggemar berat sepak bola. Jadi dulu kita tuh lupa pernah main bola bareng sama beliau ya. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, alumnus Ilmu Ekonomi dan dari UNEDS ya. Magister Kebijakan Publik dari Universitas Erlangga. Kemudian karena menekuni studi ekonomi dan beberapa piala ya atau edisi Piala Dunia gitu ya dan juga Piala Eropa seringkali menulis esai. Nah, kemudian Anda ini kabarnya memang sedang menekuni pembinaan bola usia muda. Ya. Gimana itu Mas? Sekarang ini perkembangannya juga. Ya, jadi kami sekarang ditugaskan untuk menggawangi tim yang namanya Banteng Jawa Timur ini binaan di Provinsi Jawa Timur. Ya. Kami sudah 2 kali tampil di namanya ajang Soekarno Cup. Jadi ini pembinaan usia muda antar provinsi se-Indonesia. Nah, kami juara tahun 2025 dan luar biasa. Juara nanti, 2025 Soekarno Cup ya. Akan digelar lagi 2026 nanti bulan Agustus akan diikuti oleh 16 provinsi se-Indonesia di Surabaya kebetulan tuan rumahnya. Jadi nanti kita sedang menyiapkan tim. Kemarin kita roadshow di 5 kabupaten Mas. 5 kabupaten kota di Surabaya, Banyuwangi, Blitar, Malang dan Bangkalan diikuti oleh 1.600 talenta muda. Jadi dari 1.600 itu kita ambil 25. Jadi sangat ketat sekali seleksinya. Itu adalah kuncinya ketika bagaimana pembinaan bola kita akan berhasil, pembibitannya harus dari awal harus usia dini ya. Oke, tapi saya ingin juga bahas soal Piala Dunia kali ini yang ada di 3 negara. Gimana Anda melihatnya Piala Dunia kali ini secara juga pesertanya lebih gede? Gimana nih Mas Eri? Ya, jadi Piala Dunia yang tahun ini tentu lebih inklusif ya karena ada 48 negara dan nanti ada lebih dari 100 pertandingan. Ini sebenarnya juga janji kampanye dari Presiden FIFA sekarang. Ketika waktu itu ada sedikit masalah di FIFA waktu Sepp Blatter waktu itu ada skandal dengan Michael Platini waktu itu ada tuduhan kita sambil soal lihat ini juga ya. Ini ada juga soal ada pembayaran yang dinilai tidak transparan di FIFA, kemudian ada pergantian. Nah itu Presiden FIFA sekarang salah satu kampanyenya adalah dia ingin membesarkan Piala Dunia ini dengan 48 tim dan baru terlaksana 2026. Itu tentu lebih meriah dan tentu skala ekonominya akan jauh lebih besar. Tapi itu apa ya yang dirasakan juga, apakah juga sekedar olahraga atau this is the big industry gitu. Orang merasakan this is party gitu ya, ball party, pesta bola dan sebagainya. Ya, jadi memang sepak bola ini kan sudah sangat terindustrialisasi dan memang dari sisi bisnis ini pasar yang sangat besar. Jadi ada riset waktu itu di perpindahan Ronaldo dari Real Madrid ke Al Nassr itu hanya dalam waktu 48 jam. Artinya 24 jam kali 2 hari itu laku kaos yang terjual itu 2 juta unit, 2 juta kaos. Efeknya seperti itu luar biasanya. Ketika kepindahan Ronaldo. Dan Ronaldo ini ketika 9 musim kalau nggak salah dia di Real Madrid itu penjualan jersey atas nama dia itu mencapai sekitar 10 juta kaos. Jadi bayangkan itu berapa? 10 juta kaos dikalikan berapa nilai nominal yang dia jual ya dari klubnya. Dan kemarin tahun 2025 terakhir laporan terbaru Al Nassr dari 1,2 juta unit kaos dia yang terjual dalam satu musim, itu 900 ribunya dikontribusi dari nama Ronaldo. Jadi betapa besarnya dampak sepak bola ke perputaran ekonomi. Jadi ini sangat menjual sekali ketika pemain-pemain potensial yang luar biasa begitu ya. Dan ada
sebuah riset bagus di sini saya tulis waktu Piala Dunia 2010 di salah satu di Jawa Pos waktu itu ada penelitian di Turki bagaimana mengaitkan antara kemenangan Beşiktaş di Turki. Beşiktaş itu salah satu klub terbesar di Turki dengan peningkatan produksi ekonomi di kota tersebut. Nah, itu analisis regresi antara data-data makroekonomi Turki dengan data kemenangan Beşiktaş baik itu di laga tingkat Eropa maupun di liga domestik. Dan ternyata itu relate. Ternyata begitu Beşiktaş menang dalam 1 bulan itu ada peningkatan nilai produksi industri di kota itu 0,15%. Ini sebuah angka yang besar meskipun 0, karena produksi industri itu kan variabelnya banyak ya, ada bahan baku segala macam. Tapi begitu ini sepak bola berkontribusi pada peningkatan industri 0,15%. Ini ada risetnya di judul risetnya adalah Success in Soccer and Economic Performance. Itu ada risetnya yang kemudian menggabungkan antara data ekonomi makro Turki dengan kemenangan Beşiktaş. Ini luar biasa. Jadi meskipun ini tidak bisa digeneralisir ke kota-kota lain, misalnya apakah Persebaya menang kemudian ekonomi Surabaya akan meningkat, itu kan perlu riset lagi. Tapi ini menjadi bukti awal bahwa betapa sepak bola ini kemudian menggairahkan perekonomian. Apakah itu bisa dikatakan juga ketika orang menyebutnya this is modern, jadi modernisasi itu apakah juga kaitannya bisa relate ke bisnis, kemudian antusiasme penonton itu jelas. Tapi yang Mas Eri tadi sampaikan bahwa peningkatan ekonomi, modernitasnya itu akan bicara atau gimana itu? Salah satunya itu, tapi indikasinya karena memang, indikasinya itu. Cuma memang karena akar sejarah sepak bola ini kan sebenarnya olahraga kelas pekerja. Jadi kalau di beberapa tempat di klub-klub Eropa ini kan didirikan oleh kelas-kelas pekerja. Betul, jadi mereka Sabtu Minggu kemudian memenuhi bar dengan minum bir sepuasnya. Itu ekonomi bergerak, mereka ke stadion segala macam. Ini sebenarnya bagian dari pesta kelas pekerja sebenarnya sebelum terindustrialisasi sangat modern seperti sekarang ini. Nah, itu juga tidak lepas juga ketika kita memang punya program Bolkes ya di Pesta Bola Piala Dunia, dan ini adalah bagaimana media berbicara, campaign dan menyebarluaskan tentang luar biasanya pesta bola. Sejauh ini media perannya bagaimana, Mas? Anda juga orang, kita sama-sama orang media. Luar biasa besar ya, saya kira ke podcast semacam ini menggaungkan sepak bola ini dalam arti yang positif, mengajak orang untuk kemudian mencermati perkembangan tim-tim sepak bola dunia. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah seharusnya kita sebagai ekosistem sepak bola di Indonesia ini menangkap momen Piala Dunia ini untuk perbaikan, mulai dari pembinaan usia dini, kemudian bagaimana kita mengemas sport industrinya di Indonesia yang belum terlalu tertata dengan baik. Ini perlu kita jadikan pelajaran sebenarnya. Ya. Ini saya juga udah ada yang masuk juga di website kami juga, ini menyampaikan dari Zaki yang ada di kawasan Gedung Baru juga menyampaikan kalau negara mana yang mau dijagoin di Piala Dunia kali ini di-spill dulu boleh ya apa ya? Sebenarnya Italia, cuma kan nggak laku. Kok Italia lagi ya? Beberapa tamu kita itu masih Italia. Pokoknya usia 40-an rata-rata Italia lah. Saya enggak, masih 27 Pak. Nah, tapi ini sekarang gini Mas Eri, bagaimana ketika inilah fanatisme yang juga merasuki ketika memang ada euforia bola dan sebagainya, ada sekarang ada unsur media sosial di dalamnya dibarengi dengan konser, kabar terbaru juga artis-artis yang kapan hari itu di Piala Dunia sebelumnya gabung lagi ke yang edisi kali ini, gimana ini Anda melihatnya? Ya, kalau kita bicara, jadi FIFA ini bekerja sama dengan Badan Perdagangan Dunia, WTO itu melakukan riset, Mas. Melakukan riset tentang dampak sosial ekonomi Piala Dunia 2026. Nah, ini memang angkanya luar biasa besar. Kemarin saya catat di websitenya FIFA itu, di website resmi FIFA. Jadi untuk dampak ekonomi globalnya itu dia mencapai, output ekonomi gabungannya itu mencapai 80,1 miliar US dollar. Itu kira-kira setara ya lebih dari 1.400 triliun. Total output dari Piala Dunia 2026 ini selama laga mulai Juni sampai Juli. Nah, itu totalnya 1.400 triliun rupiah kira-kira. Jadi begitu besar dampaknya ke ekonomi dunia. Kemudian pendapatan FIFA sendiri itu dalam 1 tahun 2026 ini hampir 9 miliar US dollar. Nah, kemudian kalau dia dihitung mulai siklus ini berjalan 2023 sampai 2026, ini mencapai 13 miliar US dollar. Ini menjadi pendapatan terbesar FIFA sepanjang sejarah Piala Dunia. Oke. Edisi kali ini ya? Edisi kali ini. Oke. Nanti kalau bisa di-send
gambarnya ke teman-teman redaksi kalau nanti bisa ditampilkan. Kalau bisa ya nanti ya, coba nanti ya. Nah, berarti ini kan ada peran-peran ketika akan semakin besar dengan influencer yang jalan atau bagaimana gitu sebenarnya? Salah satunya karena memang sepak bola ini kan menjadi olahraga sejuta umat ya. Jadi menjadi apa ya di hampir semua negara, dan ini diperkirakan oleh FIFA ada 6,5 juta penonton yang akan langsung hadir di stadion selama 104 pertandingan ini. Jadi ada total 6,5 juta. Ini perputaran uangnya luar biasa besar. Nah, tapi ada juga yang juga mengatakan ini apa ya? Sesuatu yang memang dipoles gitu supaya juga memang ada gregetnya, karena terlebih lagi dengan situasi kondisi dunia yang sekarang ini. Anda melihatnya bagaimana nih? Ada yang beranggapan seperti itu misalnya? Ya emang sepak bola ini kan karena sudah masuk dalam industri begitu ya, otomatis dia ada strategi marketing segala macam. Dan ini kemudian menjadi bumbu-bumbu semuanya. Sebenarnya tapi kalau tanpa pengaruh pasar seperti ini, sebenarnya sepak bola menjadi kurang menarik sebenarnya. Jadi justru karena ada pengaruh pasar yang kuat, saya pernah menulis itu judulnya Kapitalisme di Lapangan Hijau. Itu justru yang membuat sepak bola ini semakin menarik. Kenapa? Karena di situ ada bumbu-bumbu, misalnya perselingkuhan antara satu pemain sepak bola dengan istri pemain sepak bola yang lain. Ini menjadi infotainment yang kemudian menjadi mengolah sepak bola itu sedemikian rupa menjadi sangat emosional. Gitu. Nah, kemudian ada juga skandal-skandal lain yang kemudian ini dikemas dengan model-model infotainment yang ini akhirnya membuat sepak bola ini menjadi semakin menarik. Begitu. Nah, kalau ngobrolin soal skandal, bisa nggak ada, atau mungkin kita sudah dapat bocoran nanti yang juara ini nih gitu. Kalau di analisis Opta itu yang superkomputer itu dia ratusan variabel soal kesuksesan pemain di masing-masing squad tim nasionalnya masing-masing itu, juaranya Prancis dan Spanyol ini. Ya, kita lihat kalau di sini Spain ada di grup H ya ini ya, Spain grup ya, H, Spanyol sama Kepulauan Verde, ada Saudi Arabia dan ada Uruguay. Verde ini baru ini Mas. Baru ya. Baru lolos ya. Negara kecil yang luar biasa. Kita nanti juga coba kulik sebenarnya gimana nih pembinaannya kok bisa luar biasa gitu ya. Nah, dari side left side dan right side, kiri sama kanan, lebih condong yang grup mana nih Mas Heri ini? Kalau misalnya ini contoh aja ya, misalnya ada grup apa yang Anda jagokan nih di pembagian grup yang apa? A, B, C, D. Saya sebenarnya karena Italia udah nggak lolos, sekarang jagonya Portugal sebenarnya. Portugal ada di satu grup dengan grup. Ini salah satu yang juga dijagokan teman-teman yang ada di sini. Ini ada Portugal ya dengan Kongo, Uzbekistan dan Kolombia. Kita ingat ada Rene Higuita. Ya. Kita bakal seru-seruan lagi. Pokoknya tetap di Bolkes, produksi dari RRI. Jangan kemana-mana ya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Keseruan dari obrolan kita di Bolkes, podcast khusus bola ini bisa Anda simak. Jadi kami hadirkan ya siarannya, launchingnya itu setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hanya di channel YouTube-nya RRI Surabaya. Pembagian FIFA World Cup 2026 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ya. Karena memang kalau masing-masing 4 berarti 48, benar memang diperluas keanggotaannya. Dan ini berkaitan juga dengan bagaimana ciri khas satu negara Mas Heri. Jadi pemain-pemainnya yang luar biasa, nama-nama dulu Maradona, Pele yang punya khas. Kemudian yang gigit kuping itu siapa yang suka menggigit? Suarez. Nah, ini seberapa besar pengaruh sponsor, kita kan bicara ke sponsor ya, karena ini yang bagaimana sponsor
sebagai wajahnya Piala Dunia, entah itu secara global ataupun yang identik dengan ada yang melekat di pemain-pemain unggulan. Bagaimana nih Mas Eri? Ya memang banyak kemudian pemain ini sangat identik dengan brand-brand tertentu ya, seperti Messi itu dengan Adidas, kemudian Ronaldo dengan Nike. Ini menjadi perseteruan abadi kan dua orang itu, antara Messi dan Ronaldo ini bagaimana membuktikan diri sebagai pemain terbaik di dunia, dan pengaruhnya luar biasa. Begitu Ronaldo menyingkirkan di sesi jumpa pers itu salah satu brand minuman waktu itu kan, itu langsung ngefek banget dan itu ada sahamnya juga langsung decline waktu itu meskipun sesaat ya. Jadi memang ini menunjukkan bagaimana sepak bola itu mempengaruhi hidup banyak orang gitu. Nah, kalau yang melekat pada diri-diri pemain itu sejauh ini kekuatannya bagaimana ya? Ini juga seharusnya menjadi contoh ya bagaimana pemain-pemain di luar negeri itu mampu mengembangkan personal branding mereka, kemudian itu dimanfaatkan untuk membesarkan bisnis mereka. Nah ini yang kemudian harus dicontoh oleh pemain-pemain Indonesia. Bagaimana Ronaldo dengan aksi sosialnya, kemudian dia sering ke beberapa daerah, ke beberapa negara yang miskin, kemudian memberikan bantuan. Ini bagian sebenarnya bukan hanya bentuk charity, tapi juga bagaimana membangun personal branding yang kemudian meningkatkan berdampak positif pada pengembangan bisnis dia sebenarnya. Jadi ini yang kemudian perlu juga dicontoh oleh pemain-pemain kita, bagaimana aksi sosial kemudian bisnisnya juga tumbuh, bisnis tumbuh, aksi sosial. Jadi begitu terus. Salah contoh yang bagus sebenarnya kalau di Indonesia itu ada Bambang Pamungkas sebenarnya. Dia punya kesadaran personal branding yang kuat, dia ada social activity-nya juga kuat. Ada semacam foundation dia bikin begitu, Bambang Pamungkas Yayasan seperti itu yang kemudian membina anak-anak muda. Ini penting untuk kita tularkan sebenarnya ke pemain-pemain kita. Ini kan ada kaitannya juga dengan bagaimana setiap pemain yang luar biasa itu punya positive vibes ya Mas. Ya. Dengan positive vibes ini maka nanti mereka akan create kemudian juga mempengaruhi para penggemarnya. Bagaimana nih Mas? Ya termasuk Ronaldo. Kalau kita mungkin agak detail begitu ya, kita melihat Ronaldo ini kan terkenal dengan gaya hidup sehat ya. Bagaimana dia kedisiplinan segala macam, umur 41 lebih masih sangat perform. Bahkan kemarin di kualifikasi Piala Dunia dia masih mencetak 5 gol dengan 5 kali tampil, dan dia mencatat sebagai pemain dengan pencetak gol kualifikasi terbesar. Dia ada 41 gol. Nah ini menunjukkan bagaimana dia menjaga performan di usia-usia yang kalau di sepak bola kan udah usia senja itu. Nah makanya brand-brand yang masuk ke dia adalah brand-brand yang terkait dengan gaya hidup sehat. Kalau kita cek di sponsor-sponsornya dia. Jadi ini menunjukkan bagaimana dia membangun branding, kemudian brand itu datang dengan sendirinya gitu. Positive vibe tadi yang disebut. Mungkin kalau Mas Eri punya data wajah sponsor yang menaungi Piala Dunia kali ini ada apa yang terbesar misalnya persentasenya, mungkin ada datanya gitu. Ya jadi kalau sponsor total dan yang masuk itu yang di luar hak siar itu ada 2,8 miliar US dollar ya. Kemudian kalau hak siar televisinya ada hampir 4 miliar US dollar, itu sekitar 67 triliun. Jadi FIFA mendapatkan hak siar itu sekitar 67 triliun rupiah. Yang kemudian oleh pemegang hak siar kan dia dijual di berbagai negara, termasuk kalau di Indonesia kan ada TVRI yang kita kabar gembiranya adalah tahun ini TVRI membebaskan begitu ya untuk disiarkan di berbagai medium, nobar segala macam yang dulu kita masih takut ada izin segala macam, terkena pidana segala macam. Jadi inilah kabar baiknya bahwa memang per tahun ini di gelaran tahun ini kebetulan TVRI yang bukan hak siar itu membebaskan. Ya TVRI ini termasuk juga sama dengan RRI di Komdiji begitu ya. Nah, jadi kalau juga melihat sponsor memang ini akan juga punya peranan penting tentunya, salah satu item yang memang akan terus mendukung kesuksesan Piala Dunia kan gitu ya Mas Eri ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari berbagai macam hal-hal yang diputuskan oleh FIFA itu ada beberapa sponsor yang bisa menentukan arah turnamen misalnya gitu. Kalau di FIFA itu kalau saya melihat belajar dari kasusnya Sepp Blatter dulu ya, sebelum diganti oleh Presiden FIFA sekarang, memang sekarang jauh lebih transparan. FIFA itu sekarang jauh lebih transparan, soal keuangan, soal kemudian transparansi regulasi segala macam itu jauh lebih transparan. Dan saya kira kalau misalnya sponsor menentukan arah turnamen sebenarnya agak susah juga ya, karena
ini juga dilihat begitu banyak orang, kemudian masing-masing negara juga begitu ngotot segala macam. Itu memang agak susah. Jadi kekuatannya juga nanti tidak bisa dalam bahasa mudahnya tidak akan bisa semena-mena gitu. Semena-mena gitu. Meskipun ada rumor ya. Kalau dalam case Indonesia itu mengapa misalnya kemarin yang round terakhir itu kita harus melawat ke negara Timur Tengah, sementara salah satu sponsor terbesar Piala Dunia adalah produsen minyak di sana. Nah itu kan rumor, tapi kan agak susah dibuktikan juga. Kalau kita melihat dari beberapa pemain bintang yang melekat sponsornya, misalnya ini boleh disebutkan mereknya juga ya. Misalnya kalau tadi yang Adidas melekat ke Messi, siapa? Misalnya. Ke Messi misalnya. Kalau Ronaldo-nya apa? Nike. Nike. Kemudian di beberapa pemain yang berdarah Amerika Latin apa? Puma. Iya, ada Puma juga. Siapa salah satu contohnya misalnya? Kalau dan yang agak menarik itu sebenarnya kalau kita melihat di kasus timnas Irlandia ya. Terus saya ada jersey-nya. Timnas Irlandia itu satu-satunya negara yang dia melabeli, mencantumkan logo sponsor di sini. Oke. Dia ada Sky. Di Sky itu kayak semacam provider telekomunikasi di internet di negaranya. Di satu-satunya negara, dan FIFA memperbolehkan itu. FIFA memperbolehkan itu dengan sekian alasan. Salah satunya adalah ini untuk bagian dari publikasi di negaranya. Nah itu saya kemarin baca, saya kan sempat penasaran, saya punya jersinya itu ada tulisannya Sky gitu. Ini kenapa negara lain kok nggak ada gitu? Jadi sebenarnya itu nggak boleh atau ada aturan khususnya? Nggak lazim. Nah, tapi memang kalau di Irlandia ini yang ada Sky itu yang dijual untuk umum. Tapi kalau yang dia pakai memang tidak ada tulisan ini sebenarnya. Tapi kalau kita melihat semuanya kan kosong ya? Kosong semuanya, meskipun yang dijual untuk umum. Seperti yang timnas ini kan kosong, meskipun ini yang resmi dijual untuk umum kan, dan kosong. Nah, pesta bola lazimnya itu memang juga tadi disinggung oleh Mas Eri, ini hak siar Piala Dunia nilainya luar biasa besar. Tadi berapa capaiannya tadi Mas yang Anda bacakan? 67 triliun rupiah. 67 triliun per putarannya ya. Nah, kalau yang pihak-pihak yang tidak punya akses ekonomi ada kekhawatiran tidak bisa menikmati nanti jangan-jangan. Ya kita bersyukur di Indonesia ini TVRI sebagai bagian lembaga penyiaran publik itu menggratiskan begitu, membolehkan siapapun untuk bikin acara-acara semacam nonton bareng. Jadi misalnya nih kalau ada beberapa teman-teman di sini bekerja sama, kolaps, ngadain nonton bareng, oke ya. Kalau dulu kan harus ini harus izin segala macam, izin ribet dan sebagainya. Dan bahkan kan sempat viral waktu itu salah satu televisi swasta melarang itu dan bahkan sempat melakukan somasi sebelum akhirnya dibully jutaan netizen baru kemudian akhirnya digratiskan. Iya. Jadi ini yang punya pengaruh besar begitu ya, sehingga nanti masyarakat atau khususnya bagi pihak-pihak yang keterbatasan akses ekonominya itu nanti akan juga bisa terbantu tentu saja. Nah, ini sekali lagi juga menggerakkan ekonomi lagi Mas. Bagaimana ini Mas? Jadi warkop-warkop kemudian ini menjadi pemantik orang untuk datang. Tapi juga yang menjadi penting sebenarnya adalah ini harus dimanfaatkan sebenarnya karena ini gratis. Maka mungkin bisa dibikin nobar-nobar tapi yang dengan suasana yang edukatif misalnya. Misalnya di warkop itu kita hadirkan pemain-pemain muda. Kemudian di situ diulas taktiknya. Memang ada sesi kelas khusus untuk taktik sambil nobar begitu. Jadi ini penting untuk menjadi bagian dari edukasi sebenarnya. Jadi karena salah satu sepak bola modern sekarang kan sudah sangat luar biasa, nggak seperti dulu. Kita comot aja salah satu bintangnya, kita ajak ngobrol gitu misalnya ya. Sambil nobar kan gitu bisa juga ya. Misalnya ada pelatih sepak bola di sini segala macam untuk bisa memberi edukasi. Nah, kemudian ini yang lagi ramai ini kalau kita di gawai kita nih ya saudara ya, para pecinta bola, di gawai saya, Mas Eri juga semuanya platformnya digital. Itu yang juga ikut menyiarkan. Sejauh ini pengaruhnya gimana nih kalau ada itu ya, orang nggak usah deh aku punya gawai sendiri nonton secara pribadi dan sebagainya. Itu sejauh ini bagaimana ini pengaruhnya? Ya sekarang karena orang semakin semakin sibuk mungkin nggak sempat nonton di televisi segala macam, ini menjadi salah satu opsi pilihan ya. Tapi sebenarnya platform siaran langsung di sini itu menunjukkan ini aja strata ada kelas-kelas, ada kelasnya. Jadi kalau kita lihat di salah satu platform itu Liga Italia itu langganannya paling murah. Nah itu berarti menunjukkan Liga Italia itu sekarang di kasta yang agak rendah bawah ya. Misalnya dulu tahun 2000-an awal masih yang sangat top begitu, ada paling atas apa datanya Anda punya? Liga Inggris. Jadi yang paling mahal itu Liga Inggris. Nah kalau Liga Italia aja kita langganan tanpa bundling dengan yang lain itu yang paling murah Liga Italia. Jadi itu menunjukkan sebenarnya. Coba sambil ngecek juga ya. Jadi kalau Anda yang langganan tertentu platform digital kan
ada biaya bulanan gitu ya. Iya. Misalnya ada ini yang paling tinggi juga ya seperti yang disampaikan Mas Heri. Ini ternyata juga punya klaster sendiri. Jadi apa ya, melihat fenomena ini saingannya atau jadi hal yang bisa mengurangi keasikan Piala Dunia atau bagaimana sebenarnya? Ya sebenarnya ini bagian dari justru mengadu emosi Piala Dunia ini semakin bagus sebenarnya. Oke, Kalau sentuhan ya. pasar ini kan karena kalau tanpa kekuatan ekonomi, tanpa sentuhan pasar ini kan kemudian ya ini menjadi pertandingan biasa, tidak ada bumbu-bumbu, tidak ada sentuhan marketingnya, tidak ada sentuhan gimmick marketingnya. Nah itu kalau tanpa itu sepak bola menjadi hambar sebenarnya. Iya, iya. Ada teman-teman di sini yang ingin bertanya, nggak apa-apa. Silakan, ada hal yang disampaikan. Misalnya kalau dulu merasa misalnya kalau nonton bareng itu harus ada izin gitu ya Mas ya. Ya, kalau sekarang mungkin harapannya itu nanti dengan TVRI membebaskan mungkin nggak ada masalah ya. Ada masalah ya. Jadi ini akan lebih memutar roda ekonomi. Nah, kembali lagi ke soal media yang juga punya peranan bahwa media hari ini masih bisa independen ketika memang industri dekat dengan kepentingan bisnis. Ya kalau dalam konteks sepak bola itu memang dulu sempat jadi perbincangan lah di kalangan internal jurnalis lah. Iya. Bagaimana kita kalau misalnya mereview pertandingan sepak bola, sementara kita punya preferensi tim idola begitu. Iya, Nah, iya. otomatis kita akan agak susah dalam melakukan analisis yang objektif begitu. Itu yang kemarin justru sempat jadi perbincangan kalau kita di kalangan jurnalis ini, misalnya ini jagoin AC Milan, sementara yang ini jagoin Inter Milan. Nah, ketika kemudian dia harus memilih salah satu untuk ditulis di review, ketika ada pertandingan itu tentu menjadi ada ya sedikit bias itu pasti ada. Ini menjadi. Tapi sebenarnya sah-sah aja kan kalau misalnya. Karena sepak bola ini memang lain, karena memang dia mengadu-adu emosi begitu. Nah, apalagi kalau yang media-media homeless ya. Iya. Lagi rame nih media-media homeless yang juga sekarang lagi berkembang ya. Karena pasti akan lebih subjektif ya. Tapi menurut Anda yang juga seorang jurnalis bebas-bebas saja sebenarnya. Bebas saja. Sebenarnya kalau sepak bola ini kan bagian dari ini ya ya ikut mempengaruhi preferensi kita. Luar biasa. Nah, yang menarik ini adalah sisi ketika memang pemain bola sekarang lebih dikenal sebagai branding atau sebagai branding dibandingkan dengan atletnya. Gimana nih Mas fenomena ini? Beberapa case yang bisa kita contohkan apa ini misalnya? Ya memang sepak bola ini memang anomali ya. Jadi kalau bisnis itu memang agak anomali. Saya pernah waktu itu menulis tahun 2009. Waktu itu kan memang ada krisis finansial dunia ya. Karena yang bermula di Amerika Serikat. Waktu itu ada Lehman Brothers bangkrut segala macam, udah menjalar ke seluruh dunia. Nah, itu ada dampaknya di Inggris. Di Inggris itu harga properti di sana itu turun sampai 10-15%. Wah, nah, di Inggris, termasuk di ibu kota negara di Eropa. Tetapi meskipun kita ini hidup di bawah langit yang sama, itu gaji pemain sepak bola nggak pernah turun. Oke, ini dia ya fenomenanya ya. Itu menunjukkan bagaimana sebenarnya sepak bola ini ya anomali secara bisnis. Jadi orang dia spending money begitu untuk membeli yang sebenarnya ini kan psikologi ya. Jadi kepuasan psikologi begitu yang kemudian tidak bisa diukur sebenarnya. Ini yang kemudian investor juga kemudian masuk tanpa kalkulasi ini kapan BEP, kapan ini kan hampir ya nggak tahu juga ya kapan BEP-nya juga. Karena itu ditentukan oleh prestasi juga. Ya. Ini yang kemudian makanya terjadi kenaikan gaji pemain itu kan terus menerus, hampir tidak pernah turun. Ya. Padahal harga properti waktu itu di Inggris turun. Ini salah satu case saja ya. Tapi yang pasti juga bahwa di kesempatan Piala Dunia kali ini hak siarnya nanti akan digratiskan oleh pihak TVRI ya, yang pemegang hak siar gitu. Jadi sepak bola ini ternyata bukan cuma soal pertandingan, ada industri besar yang bekerja juga di belakang layarnya tentu saja. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pesta Bola Dunia 2026 masih di RRI ya. Pesta Bola 2026 yang memang luar biasa, Bolkes. Dan saya Indra Mahadi masih bersama dengan teman-teman yang ada di studio dan masih bersama dengan Mas Eri Irawan. Ya, kalau tadi memang termasuk yang melakukan pembinaan sepak bola sejak usia dini menjadi hal yang penting juga catatannya, karena bagaimana sebuah muara permainan sepak bola satu negara yang akan bagus nanti di timnas itu adalah di bibitnya mulai awal gitu ya Mas ya, mulai usia dini juga. Nah, dan seharusnya ini mau kalau menambahkan apa? Anak-anak muda ini dalam setahun minimal dia harus memainkan 70 pertandingan kompetitif ya. Bukan internal game di SXP-nya, tapi 70 pertandingan kompetitif. Itu akhirnya kita harus memperbanyak turnamen berkompetisi. Jadi 70 pertandingan kompetitif minimal. Oke. Nah, memang tidak lepas juga ketika situasi dunia ini dengan geopolitiknya yang luar biasa, dan sering kali kita sentil bagaimana situasi negara-negara, karena ini membawa citra negaranya masing-masing di mata dunia dengan sport. Dan sebagai orang yang aktif di dunia kebijakan publik, Mas Eri melihat hubungan antar sepak bola dan juga politik ya, ini menarik juga nih Mas kalau kita kulik ya. Ya, ini sebenarnya juga paradigma kita. Jadi sebenarnya kan kalau kita selama ini tuh selalu menyampaikan sepak bola tidak boleh dicampur dengan politik. Nah, sebenarnya yang tidak boleh adalah sepak bola dicampur dengan politik praktis. Tapi politik kan itu kan soal kebijakan, bagaimana kemudian infrastruktur stadion itu baik. Kemudian bagaimana kebijakan jadi maintenance-nya ya supaya nanti pengaturannya lebih baik. Ya. Kemudian soal pembinaan usia muda yang butuh dukungan pemerintah daerah misalnya, atau pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, ini yang seharusnya bisa dibedakan antara tidak boleh kita politik praktis masuk ke sepak bola itu nggak boleh. Misalnya ada partai tertentu kemudian dukung saya di stadion, itu nggak boleh. Tapi kemudian bagian dari kebijakan partai di dalam mendukung pembinaan sepak bola usia muda, nah itu yang diperbolehkan. Kalau yang politik praktisnya nggak boleh. Ya, misalnya partai dengan kader-kadernya di eksekutif maupun legislatif mendorong pembangunan infrastruktur stadion yang lebih baik. Nah, itu boleh. Kemajuan pembinaan juga termasuk boleh ya. Melihat geopolitik sekarang juga termasuk juga ada negara-negara yang sedang berkonflik. Saya kira atau mungkin penilaian Mas Eri aman-aman aja kan sampai dengan saat nanti Piala Dunia berlangsung. Nah, sebenarnya sepak bola ini kan menghasilkan sebuah pesan sebenarnya. Banyak sekali kita melihat pesepak bola kita itu menyampaikan pesan, pesepak bola dunia menyampaikan pesan soal pesan-pesan politik ya. Misalnya ada soal dukungan ke Palestina segala macam. Yang ini sayangnya direspon FIFA dengan berlebihan, karena ketika misalnya ada supporter. Anda melihat FIFA meresponnya berlebihan Karena misalnya ada supporter menyampaikan pesan dukungan ke Palestina, itu kemudian timnya disanksi. Nah, kemudian timnya mendapat hukuman segala macam. Ini kan sebenarnya bagian dari pesan-pesan universal soal kemanusiaan sebenarnya. Dan ini juga tidak lepas dari standar ganda FIFA kalau kita mengkritik FIFA ya, karena mereka begitu tajam misalnya ketika Rusia ada selisih dengan Ukraina langsung di ban, kemudian di Afrika Selatan juga begitu, juga di ban, kemudian Indonesia juga sempat di ban karena selisih waktu itu di internal. Tapi ketika ada peperangan di Israel melakukan perang dengan Palestina segala macam, tidak ada tindakan ya atau hukuman terkait itu. Anda sedikit menilai, bukan sedikit ya, tetapi juga ada beberapa hal yang dinilai mungkin masih belum fair gitu ya. Ya. Nah, itu yang kemudian kalau kita bicara sejarah sepak bola di Indonesia, ini kan selalu olahraga itu kan dijadikan sebuah alat konsolidasi politik kan. Nah, misalnya dulu zaman Bung Karno itu juga menolak timnas Indonesia melawan Israel waktu itu, Piala Dunia 1958 kalau nggak salah. Nah, padahal waktu itu tinggal 2 langkah lagi kalau kita menang lawan Israel, kemudian 1 lagi kita lolos Piala Dunia. Tapi kemudian karena sikap kokohnya Bung Karno waktu itu soal bagaimana mendukung kemerdekaan Palestina, maka kita tidak melawan Israel, sehingga kita tidak jadi lolos. Ini sebenarnya harga yang harus dibayar pada kedaulatan negeri kita. Jadi kira-kira begitu. Ini sebenarnya juga penting karena sepak bola ini kan sebenarnya nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus kita junjung. Sebuah negara atau masing-masing negara yang berlaga di Piala Dunia itu tentu punya sebagai ini tim saya loh, the bestnya, berusaha untuk menyajikan yang terbaik dan jadi cara diplomasi sebenarnya. Bagaimana nih, Mas? Ya, jadi menjadi bagian dari soft diplomasi sebenarnya, termasuk tuan rumah Piala Dunia ya. Meskipun secara ekonomi ini agak susah menguntungkan bagi negara-negara penyelenggara tuan rumah Piala Dunia, tapi ini menjadi bagian dari
soft diplomasi mereka, soal branding pariwisata, soal bahwa negara mereka negara maju. Nah itu penting dengan penyelenggaraan Piala Dunia. Ya, Meskipun termasuk ya. secara hitung-hitungan ekonomi ini mereka rugi gitu. Loh, ini kan yang termasuk juga bahwa penyelenggaranya tadi Anda singgung rugi, tapi juga ada data yang Anda sebutkan di sini, kita akan lihat tabel sama-sama. Ada apa semacam fluktuasi ya dari akan membuka lowongan kerja kan di sini kalau employment di sini mengatakan datanya gitu. Jadi kalau rugi itu begini, negara-negara itu misalnya Afrika Selatan, Brasil itu kan dia ketika mendanai infrastruktur stadionnya, kemudian Maksimal. transportasi segala macam itu kan dia menggunakan ya. utang publik. Wah, itu Dia ya. melakukan utang segala macam. Nah, kemudian dari sisi jangka panjang ini secara hitungan ekonomi tidak masuk. Jadi kalau di dunia properti atau dunia konstruksi itu kan disebut dengan project white elephant. Jadi proyek gajah putih. Jadi kita asetnya itu kemudian tidak berharga. Asetnya itu perawatannya mahal, stadion sangat besar begitu, tapi utilisasinya rendah. Sehingga itu secara jangka panjang ini merugikan sebenarnya bagi negara-negara penyelenggaraan Piala Dunia. Bahkan ada riset dari 16 penyelenggaraan Piala Dunia yang ada 16 terakhir ini, hanya Rusia yang untung. Secara jangka menengah Piala Dunia terakhir, Perhelatan Piala Dunia terakhir hanya Rusia yang untung. ya. Jadi secara jangka menengah panjangnya. Sementara yang lain itu merugi. Karena Brasil misalnya itu kan dia harus spending dana, kalau di data resminya ya, dia harus spending 15 miliar US dollar. Kemudian Afrika 5 miliar US dollar waktu itu 2010 ya. Jadi ini secara beban fiskalnya meningkat, APBN-nya sangat berat, tetapi karena ini bagian dari branding, kemudian ini nilai-nilai yang tidak terhitung. Nah itu yang kemudian membuat banyak negara juga tetap bidding Piala Dunia. Menyinggung sedikit dari apa yang disampaikan Mas Eri, juga ini ada yang bertanya juga dari akunnya Iwan ya. Ini menyampaikan apakah FIFA sebenarnya tidak memberikan bantuan di Piala Dunia ya? FIFA memberikan bantuan, ada bantuan. Jadi Ada cuma ya. kan memang FIFA ini mendapatkan porsi pendapatan yang lebih besar. Nah, kalau yang data-data tadi saya sampaikan itu kan sebenarnya dampak riset ke dampak perputaran ekonomi masyarakatnya. Tapi kalau keuntungan negaranya dalam arti pendapatan negaranya dibanding spending yang harus dia keluarkan dari utang tadi itu memang jauh lebih rendah. Tapi ketika spending besar, di sini juga dikatakan ini bisa jadi pencitraan global sebenarnya ketika memang Afrika Selatan case-nya mereka jor-joran. Bahkan tadi Anda mengatakan istilah Mas Eri utang publiknya besar, kemudian infrastrukturnya oke. Nah ini kan akan semakin menaikkan sebenarnya untuk apa ya memicu juga investasi akan masuk sebenarnya atau bagaimana? Nah ini sebenarnya juga harus kelihayan masing-masing negara ya. Karena setelah itu kan begitu stadion besar itu kan kalau tidak termanfaatkan dengan baik itu kan biaya perawatannya sangat mahal. Nah ini beda case dengan Qatar. Jadi Qatar itu Piala Dunia 2022 dia memang spendingnya sangat besar. Dia membangun besar-besaran hampir 100 miliar US dollar waktu itu. Itu tapi kemudian dia digunakan untuk berbagai event dunia. Jadi kalau kita melihat event-event dunia itu sekarang banyak dipusatkan di Qatar karena dia mampu mengemas setelah Piala Dunia itu untuk promosinya. Setelah itu berbagai exhibition, kemudian convention semuanya itu banyak sekali di Qatar. Malah yang Anda katakan Rusia yang bukan Qatar ya yang beruntung ya. Ya, karena Rusia itu waktu itu dia mampu mungkin infrastrukturnya sudah oke ya. Jadi tidak perlu banyak spending uang. Nah, dari selisih apa yang mereka lakukan secara pendanaannya. Ya, jadi kalau kita komparasikan antara negara-negara berkembang seperti Afrika Selatan dan Brasil itu pengeluarannya jauh lebih besar dibanding ketika Piala Dunia digelar di negara-negara yang secara infrastruktur sudah mapan seperti di Eropa, kemudian di Rusia juga, sehingga dia spendingnya tidak terlalu besar, kemudian dukungan sponsornya juga besar. Nah, itu membuat pemerintah juga beban fiskalnya juga tidak terlalu tinggi sehingga secara jangka panjang itu tidak terlalu memberatkan. Nah, kembali lagi ke soal FIFA ini teman-teman, bahwa apakah memang sekarang ini kondisinya sudah lebih netral misalnya dengan melihat urusan politik internasional? Kalau secara politik belum sih. Kalau secara politik belum, karena tadi ada standar ganda soal bagaimana Israel dan Amerika Serikat ya. Tapi ketika melihat penyerangan Israel ke Palestina segala macam tidak ada sanksi yang berarti gitu. Dan meskipun negara-negara di dunia juga sudah mengutuk Israel, tapi FIFA tetap bergeming begitu. Nah, ada teman-teman yang bertanya juga, silakan. Mungkin apa ini teman-teman misalnya? Misal untuk panggung Cita Dunia ya, tadi kita ambil kasus lah, kalau Erick Thohir sempat mempunyai saham di Milan, Maung Bambang Atato punya saham di Como dan sebagainya.
sejatinya Indonesia sudah melakukan investasi dalam hal pembinaan ya untuk membuka bisnis-bisnis tersebut terkait juga dengan misal di Piala Dunia 17 kita menjadi tuan rumah. Apakah langkah itu kurang cukup untuk mencitrakan Indonesia di panggung? Ya kalau bicara soal kepemilikan saham itu kan memang person to person ya, tapi yang harus paling penting kalau di Indonesia itu kita harus membangun tim nasional yang baik sebenarnya, membangun tim nasional yang baik, dan itu harus diawali dengan pembinaan usia muda yang baik juga. Nah kalau kita melihat ini sekarang ini kan pembinaan usia muda juga bukan hanya belum reguler dan tertata dengan baik, tapi juga diiringi dengan banyak skandal. Misalnya saya pelaku pembinaan usia muda Mas, itu masih lihat banyak sekali pemalsuan umur. Nah itu bahkan coba sejak usia muda pun kita sudah dimasuki oleh hal-hal yang nggak benar. Pemalsuan umur itu kan sebenarnya sudah sangat bukan hanya mencederai sportivitas, tapi juga sudah merusak mental gitu. Jadi menjadikan kemenangan sebagai muara utama. Nah, kemudian juga titipan pemain. Nah, jadi ada orang tua yang sangat ingin anaknya main itu, kemudian dia harus bayar dengan nilai tertentu agar anaknya main. Nah, itu kan sangat merusak mental. Jadi tidak akan bisa membuat sepak bola kita maju kalau seperti itu terus. Tapi paling tidak menurut teman-teman ini tadi paling dengan aksi-aksi yang misalnya ada aksi Erick Thohir, kemudian ada yang mengakuisisi klub dari itu akan mencuri perhatian dunia sebenarnya untuk satu negara kan bisa punya nama gitu ya. Ya mencuri perhatian dunia sesaat sebenarnya, tapi kan secara ini harus diikuti dengan model pembinaan yang baik. Kalau kita ingat kasusnya Liga Tiongkok, dulu Liga Tiongkok itu kan mendatangkan model seperti Arab sekarang gitu. Nah, yang sangat jor-joran mendatangkan pemain-pemain dunia dulu. Tapi kemudian tidak diiringi dengan fondasi. Tidak diteruskan tidak diiringi karena kemudian dia melihat ini menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan. Nah, yang sementara basic fondasi pemainnya belum dibangun dengan baik. Nah, ini yang kemudian membuat kita juga kesulitan. Konteks Piala Liga Indonesia sekarang misalnya dengan pemain asing yang begitu banyak gitu, kita kesulitan mencari striker loh. Ya. Kita sudah mencari striker. Hampir tidak ada striker moncer di lokal ya. Semuanya kan top score kalau kita lihat pasti pemain asing. Ini yang misalnya ada case yang naturalisasinya memang masih ada hal-hal yang perlu dibenahi misalnya ya. Jadi untuk soal pembinaan. Nah, ada juga istilah sport washing ketika olahraga dipakai untuk memperbaiki citra negara. Ya. Ini di citra sepak bola modern akan bisa lebih efektif berbicara tidak ya, Mas? Iya, itu kan misalnya kalau kita Israel gitu misalnya ya. Israel mencontohkan Israel itu kan bagaimana sport washing itu berjalan. Mereka menceritakan dengan keikutsertaan di berbagai event internasional. Nah, itu bagian dari upaya sport washing tadi disebut. Tapi kalau di Indonesia kan kita memang sudah komit untuk selalu mendukung kemerdekaan Palestina ya. Bahkan kemarin di ajang senam kalau nggak salah, kemudian kita tidak menerbitkan visa untuk para pemain Israel yang kejuaraan internasional senam di Jakarta. Nah, ini nih tantangannya ke depan kalau negara kita nih Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Apa yang ada infrastruktur, ekonomi atau mentalitas? Dari sisi mana ini kita akan mungkin ada skala prioritasnya gitu, Mas? Saya kira semuanya ya, karena infrastruktur kita juga masih sangat kurang. Infrastruktur stadion yang baik itu juga masih sangat kurang. Kemudian ini contoh ya, misalnya kalau di Surabaya kemarin kan ada AFF U17. Nah, itu penyelenggaranya di Gresik sama di Sidoarjo. Tetapi latihannya di Surabaya karena belum ada tempat latihan yang standar begitu di daerah lain. Nah, ini yang kemudian kita kan butuh, kalau misalnya Piala Dunia kan kita butuh beberapa kota kan. Nah, butuh beberapa kota yang kemudian harus benar-benar punya standar yang tinggi, bukan hanya stadionnya tapi juga tempat latihannya. Nah, ini yang juga menyadarkan kita bahwa memang Piala Dunia bukan cuma pertandingan antar negara, tetapi bagaimana juga pertarungan pengaruh, citra dan juga kepentingan global. Kita akan lanjutkan nanti ya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi,
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Sejauh ini nih pagelaran Piala Dunia Pesta Bola 2026 juga sudah semakin dekat dan kita akan sama-sama menikmati euforianya. Jangan-jangan Anda belum punya timnas kaos atau jersey-nya timnas kebanggaan nih. Kalau Mas Eri pakai nggak mau kalah timnas Indonesia ya. Saya ini sebenarnya Italia loh, Ndi. Ini birunya Italia, cuman nggak saya kelihatanin lambang Federasi Italianya, jadi nggak usah deh ya. Nah inilah yang juga kita akan coba lihat bagaimana sejauh ini romantisme ketika kita sepak bola dulu ya. Kalau kita lihat di 3 negara, Amerika, Kanada, satu yang lagi Meksiko. Selisih berapa jam sih Mas? Hampir 7 ya? 7 jam. Jadi paling dengan Indonesia ya. Nah ini apakah jadi kalau dulu tuh rela nunggu waktunya sampai dini hari ya. Sekarang ini rasanya biasa-biasa aja atau mulai nggak kerasa gitu, gimana kalau Anda merasakannya? Ya kalau sekarang memang kalau melihat anak-anak kecil dan anak muda dulu, kalau kita kecil itu kan sampai sampai begadang segala macam gitu. Nah sekarang kok kayaknya kurang juga ya. Jadi kalau melihat itunya, kecuali kalau yang benar-benar penggemar berat sepak bola ya. Saya tuh dulu masih ingat ya, kalau dulu Liga Italia lagi naik itu sampai beli jersinya Sampdoria. Itu ada siapa bintangnya? Lombardo. Siapa lagi yang kaki kiri itu? Kidal itu Lombardo. Juga oke, tapi yang kiri itu QCP. Oh iya. Sinori orang bola itu ya, mantap ya. Jadi bangga gitu loh kalau pakai jersey tertentu ya. Romantismenya jangan-jangan memang mulai luntur gitu Mas. Ya kalau melihat sekarang memang tidak semua orang punya fanatisme semacam itu ya. Selain mungkin karena juga situasi ekonomi juga lagi penuh tantangan juga kan sekarang. Jadi orang misalnya kebutuhan untuk beli jersey segala macam memang beda dengan dulu. Bahkan kalau seingat saya ya, dulu waktu Piala Dunia 2010 waktu itu saya sempat menulis. Waktu itu masih jadi jurnalis. Itu salah satu gerai retail modern Mas. Kan dia menjual merchandise Piala Dunia. Itu targetnya 100 miliar. Oke. Dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Jadi kan dia sekarang menjual juga enggak ada. Jadi memang enggak kayak dulu ya. Enggak kayak dulu. Jadi memang situasi zamannya juga berbeda. Kalau aku melihat di luar negeri juga itu tren rivalitasnya itu mungkin tidak segarang dulu memang ya. Jadi bagaimana dulu kan hooligan segala macam kan pasti selalu bentrok segala macam. Memang sekarang semakin baik. Tentu kan bentrok kekerasan ini kan tidak boleh kan memang. Cuma memang ini bagian dari bumbu-bumbu fanatisme yang dulu sempat ada gitu. Kalau saya lihat di GBT itu nggak ada loh tiket di bawah 100, sekarang 100 ya. Nah itu kan dirasakan mahal misalnya ya. Kemudian jersey juga nggak murah. Akses siaran ada yang berbayar, tapi yang sekarang ini digratiskan oleh TVRI juga. Jangan-jangan semakin meninggalkan supporternya jauh juga ya. Sebenarnya ini ada 2 analisis sebenarnya. Jadi yang pertama adalah orang malas datang ke stadion karena sudah ada platform digital siarannya, dan itu lebih murah karena dia misalnya dalam sebulan cukup bayar sekian untuk sekian pertandingan. Itu lebih murah daripada beli tiket di stadion. Tapi ada juga analisis yang mengatakan bahwa sebenarnya tingkat kehadiran di stadion itu berbanding lurus dengan prestasi timnya. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya tim idola kita itu menangan terus begitu orang jangan menang terus, seri terus. Itu
minat untuk datang ke stadion pasti tinggi. Iya, Nah iya. itu sebenarnya inilah apa namanya berbanding lurus dengan itu. Jadi ada dua analisa itu. Ini kalau di diagramnya kita coba labor income, ini termasuk apa yang data ingin Anda sampaikan misalnya kalau sedikit menyentil yang soal ini ya. Jangan-jangan memang kalau pendapatan soal income yang relate sama harga tiket sehingga memang pekerja itu bisa membelanjakan uangnya untuk Kalau ini terkait apa namanya pendapatan yang di para pekerjanya ya. Kalau kita iya, iya. total Ketika event Piala Dunia ya, event Piala Dunia ini kan menghasilkan kalau di datanya ini adalah 824.000 pekerjaan full time equivalent. Jadi FTE ini full time equivalent ini setara. Jadi meskipun jumlahnya bukan 824.000 orang, tapi kalau dihitung itu setara dengan 824.000 pekerja penuh waktu. Ya, Nah, jadi dampak Piala Dunia seperti itu. Meskipun ini tidak kemudian 824.000 pekerja enggak, tapi ini bagian dari itu. Kalau tadi Mas Eri juga menyinggung jadi soal situasi ekonomi yang lagi ada getaran-getaran secara khusus sehingga memang apalagi tim favoritnya juga kurang berprestasi maka juga akan relate dengan penjualan tiket dan masyarakat atau fanatismenya untuk beli tiket ya. Gimana itu Mas? Itu pastilah karena kalau kita melihat misalnya tapi itu kritik juga sebenarnya bagi supporter ya. Jadi jangan kemudian minta timnya menangan terus. Nah, padahal justru autokritik ya sebenarnya. autokritik juga bagi Itulah bagi yang supporter. kapan hari itu si Aji bilang yang membedakan supporter dengan penonton ya. Jadi kalau supporter ya timnya meskipun dalam tren yang kurang baik ya tetap harus datang ke stadion untuk memberikan dukungan. Nah, Tapi kalau dirasakan juga atmosfernya jangan-jangan lebih sering nggak misalnya kalau Mas Eri datang langsung ke stadion merasakan memang beda lah ya. Memang beda ya. Kita bisa teriak-teriak. Nah, kalau nonton di rumah kan teriak-teriaknya kan kurang tapi ini. atmosfernya jangan-jangan yang dulu dengan sekarang juga beda Mas. Mungkin karena ini ya, mungkin karena pengaruh juga stadion mungkin belum penuh. Jadi kalau kita teriakan-teriakan itu kurang kemudian kalau penuh kan beda memang atmosfernya. Kalau dulu ya zaman kita Mas Hatta ya, itu kalau di Tambak Sari ada ombak. Ada ombak Rek teko kono gitu. Ya. Nah, itu sekarang di GBT juga jarang ya, tapi ada sih. Ada, cuma kan masih ada ya, masih ada. Cuma semaraknya itu rasa beda gitu ya. Ombaknya masih ada juga ya. Nah, kalau sekarang ini kalau menyinggung soal Anda yang juga sering kali memberikan atau menulis esai tentang sepak bola, yang dikhawatirkan dari masa depan industri bola ini apa nih Mas? Kalau saya sih secara pribadi ya, ini bisnis klubnya. Oke. Jadi mungkin secara ekosistem liga ini mungkin sudah semakin baik. Ya. Kemudian pendapatan dari sponsor, dampak dari sponsori klub itu juga udah oke. Cuma bisnis klubnya ini yang kemudian masih penuh tantangan sebenarnya. Kalau terutama di Indonesia ya. Maksudnya dalam pendanaan satu klub itu akan bisa survive. Bisa survive. Ya. Nah, tapi juga bisnis besar ini juga membuat kualitas turnamen itu meningkat gitu. Seharusnya Gimana begitu, kemudian? seharusnya begitu karena kan semakin tertata dengan baik, dengan logistik yang baik, kemudian kualitas pemain yang semakin baik tentu akan jauh lebih baik. Cuma yang harus juga kita ingat adalah soal pembinaan usia muda tadi. Nah, kalau di PSSI itu kan ada yang namanya EPA ya, kelompok umur EPA Elite Pro Academy dan Suratin. Nah, ini seharusnya yang perlu terus ditambah dengan keterlibatan swasta segala macam untuk masuk di bisnis ini. Karena kita butuh satu anak muda itu bermain 70 kali Yang dalam tadi setahun. Anda menyampaikan ya. Itu risetnya 70 kali pertandingan kompetitif dalam setahun. Saya masih penasaran nih bahwa tadi Anda mengatakan sejak dari awal bahwa itu si tuan rumah kebanyakan rugi loh. Rugi. Dari mana datanya itu Mas? Bagaimana analisanya? Banyak riset terkait itu. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa kayak Afrika Selatan dia harus spending sampai 5 miliar US dollar waktu itu 2010 ya. Dia membiayai stadion kemudian transportasi dan beberapa studi menunjukkan tingkat return on investment-nya itu sangat rendah. Nah, kemudian berhasil. Kemudian Rusia. Nah, ini yang menarik dari Rusia dengan dengan selisih waktu dengan Brasil 4 tahun 2014 Brasil itu spending 15 miliar US dollar. Tapi Rusia 2018 4 tahun kemudian dia hanya spending 11 miliar US dollar. Oh, lebih hemat ya. Dia lebih hemat. Mengapa belanjanya. tadi saya katakan bahwa dari 16 pergelaran Piala Dunia terakhir ini hanya Rusia yang bisa dikatakan untung begitu ya. Meskipun ini bukan kalkulasi laba rugi ya, tapi yang dikatakan secara finansial untung ya Rusia ini karena dia lebih rendah dengan
waktu yang sebenarnya seharusnya kan lebih mahal ya. Cuma karena mungkin infrastrukturnya sudah tertata, kemudian transportasinya sudah tertata, sehingga tidak perlu banyak spending untuk itu. Nah, kembali lagi nih, saya juga masih dari tadi memikirkan juga bahwa memang kalau rasa-rasanya lihat atau nonton pertandingan sepak bola atau mendukung tim itu nggak kayak zaman era 90-an, 2000-an lah katakanlah ya. Tapi sekarang ini kelihatannya apakah juga pengaruh mungkin media sosial atau apa ya? Ada cabur lain yang lagi naik daun atau bagaimana? Sekarang kan juga mungkin generasi mudanya ke pedal misalnya atau ke cabur-cabur lain. Romantismenya memang agak berkurang gitu Mas Eri. Tapi sepak bola ini masih menjadi masih menjadi olahraga yang paling digemari. Magnetnya masih kuat ya kuat. ya. Saya kemarin merasakan bagaimana seleksi itu diikuti 1.600 pemain, Mas. Jadi waktu di Surabaya itu tertinggi 700 pemain. Nah, jadi bayangkan dari ujung garis gawang sampai ke ujung garis gawang satunya itu pemain kita jajarkan dengan jarak 1,5 meter. Itu nggak cukup. Cukup ya. Jadi bagaimana melakukan seleksi itu, kita akhirnya seleksi mulai pagi sampai sore sampai diulang lagi besoknya. Nah, ini yang menjadi sebenarnya sangat besar minat anak muda ke sepak bola itu sangat besar. Jadi kita masih bisa berharap nih kalau ada seorang ayah atau bundanya nanya atau anak putra-putrinya pingin main bola ya Bun gitu, masih banyak ya nanti ya. Masih kita harapannya kan gitu kan. Ya. Cuma memang beda ya. Kalau dulu misalnya generasi saya ini kan lebih banyak orang suka Liga Italia. Karena waktu itu yang disairkan cuma Liga Italia waktu itu, ada Bung Rayana Jaka Surya dulu yang terkenal. Tapi sekarang anak saya misalnya itu dia lebih suka Manchester United daripada AC Milan. Padahal bapaknya itu Milanisti. Ini kita tidak bisa mentransfer. Relate-nya apa pengaruhnya juga ya? Ya ini tadi pengaruh media sosial, kemudian karena marketing Liga Inggris jauh lebih bagus daripada Liga Italia. Nah, itu yang kemudian membuat orang akhirnya kan terpapar di TikTok segala macam. Nah, lebih agresif lah Liga Inggris itu, bagaimana sekarang bahkan akun klub-klub Liga Inggris itu kan punya admin khas Indonesia. Ya. Karena melihat bagaimana penontonnya luar biasa ya. Merangkulnya juga ya. Nah, dari sekian euforia yang luar biasa itu, dan tentu ini sekali lagi Piala Dunia Pesta Bola ini dari semua elemen, dari semua negara. Anda masih percaya ini akan semakin menyatukan human atau manusia? Seharusnya ya, karena sepak bola ini kan universal ya, mengandung nilai-nilai sportivitas. Kemudian bagaimana kalau kita melihat di luar negeri juga banyak sekali konflik yang kemudian direkatkan oleh sepak bola tanpa harus menghilangkan rivalitas antar supporternya begitu. Karena rivalitas antar supporter itu wajib. Kalau nggak ada rivalitas itu ya nggak usah main sepak bola lah, kira-kira gitu. Wajib. Bagaimana kalau kita melihat di Indonesia ini kan sudah kedewasaan supporternya semakin baik. Misalnya antara bonek dengan Pasopati sudah semakin rekat, kemudian dengan bonek dengan Jackmania juga sudah semakin baik. Jadi sebenarnya sudah semakin baik lah saya kira. Jadi ini ke depan saya kira sepak bola harus merekatkan tanpa harus menghilangkan rivalitas antar supporter dalam arti rivalitas positif ya. Jadi itu tetap harus ada. Karena kalau tanpa itu kan sepak bola hambar. Nah, itu dia. Penekanan yang mungkin ingin Mas Eri sampaikan juga bahwa akan romantisme ini akan semakin diteruskan kepada angkatan berikutnya, kepada generasi berikutnya, apa sebenarnya yang harus dilakukan ya supaya juga akan lebih semarak lagi gitu. Yang harus kita tata sebenarnya adalah konsep student athlete ya. Jadi kalau ini ada contoh bagus misalnya dicontohkan oleh Azrul Ananda ya di basket. Jadi bagaimana konsep student athlete. Makanya ini yang sedang kita contoh di Banteng Jatim. Jadi mereka latihan Jumat Sabtu Minggu, tapi di sela-selanya kita beri pelatihan bahasa Inggris. Nah, jadi ada satu sesi kelas khusus bahasa Inggris 1 jam. Kemudian penting juga loh itu ya. Penting juga ya. Nah, kemudian sesi lain kita akan bicara lagi misalnya soal sesi melukis. Nah, kita akan menggandeng salah satu lembaga pendidikan melukis di Surabaya untuk ikut menggembleng anak-anak ini. Nah, jadi ada satu selain latihan sepak bola, ada 1 jam sesi melukis. Kemarin sudah kita jalankan sesi pelatihan bahasa Inggris. Sudah jalan ya. Sudah jalan ya. Jadi konsep student athlete ini penting karena begini. Kalau di Amerika itu kan di Amerika Serikat itu banyak sekali atlet yang lahir dari kompetisi kampus, Mas. Kompetisi kampus. Nah, yang ini sekarang sedang diuji coba di Indonesia. Kemarin ada Liga Kampus. Nah, termasuk basket pun juga termasuk. Jadi mereka secara akademik juga harus oke, tapi secara prestasi olahraga juga oke. Nah, ini penting untuk kita ke depan agar anak-anak Indonesia ini
tumbuh dengan kesadaran fisik olahraga yang baik dan kecerdasan intelijensia yang baik juga. Luar biasa. 3 kata soal Piala Dunia, saya pengen tahu. 3 kata ini. Piala Dunia kali ini. 3 kata impresif ya, impresif, ya, inklusif dan heboh lah. Dan heboh. Luar biasa. Kita aplaus ya buat Mas Eri Irawan dan terima kasih banyak waktunya di Tambahan podcast. 1 Mas. Tambahan 1 apa nih boleh? Menyesakkan karena Italia nggak lolos. Menyesakkan. Jangan lupa tetap di RRI ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Makasih. Bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga. Dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia. RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh